Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas Dika di Asiknya Belajar Matematika. Oke, sekarang nomor 11 ya. Ada sebuah segitiga ya, dua segitiga di dalam sebuah persegi panjang. Pertanyaannya, tentukan luas segitiga tersebut atau yang diarsir ya. Oke, nah sekarang kita hitung satu-satu. Segitiga PTU. PTU ya, PTU. Nah, alasnya berarti TU, sementara tingginya berarti apa? PQ ya. PQ itu adalah sebagai tingginya. Nah, kenapa? Karena tinggi harus tegak lurus dengan alas ya. Nah, TU sebagai alas panjangnya berapa TU? 6. Nah, berarti ini 6. Ini panjangnya 6. Sementara tingginya atau PQ-nya itu sama halnya dengan SR. Sementara panjang SW, WV, VR itu 4 masing-masing. Berarti ini berapa? 12. Udah nih ketemu, ya kan? Segitiga rumus luasnya gimana? Alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya 6, tingginya berapa? 12, lalu tinggal dibagi 2 ya. Coret, coret ya. Sisa berapa nih? 6. 6 kali 6 hasilnya adalah 36. Ini untuk segitiga yang PTU. Nah, sekarang PVW. Nah, sama juga ini. Alasnya adalah WV. Sementara tingginya berarti apa? PS ya. WV-nya berapa? WV-nya 4. Nah, WV-nya 4 nih sebagai alasnya. Sementara PS atau tingginya itu adalah samanya dengan jumlah KT, TU, dan UR. Nah, berapa tuh? Masing-masing 6. Berarti 18 ya. Oke. Berarti tingginya ini 18. Sehingga luas dari segitiga PVW sama halnya dengan luas segitiga. Alas kali tinggi bagi 2. 4 dikali 18 dibagi 2 ya. Coret, coret, sisa 2. 18 dikali 2 berapa hasilnya? 36. Nah, tinggal ditambahin 36 tambah 36 berapa? 72. Jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang nomor 12. Harga 2 pensil Rp5.000. Ini 2 pensil ya. Harga 2 pensil dan harga satu buku itu B rupiah. Satu buku B rupiah. Amir membeli 5 buku dan 10 pensil. Berarti yang harus dia bayar itu 5 dikali harga bukunya yaitu B, 5B ya. 5B ditambah dengan 10 pensil. Kalau 2 pensil harganya 5.000, berarti dia harus membayar berapa tuh? 5 ya, kali 5 berarti 25.000. Nah, 25.000. Nah, ini yang harus dibayar Amir. Uang Amir 100, berarti tinggal dikurang ini kan kembaliannya. Nah, berarti 100.000 dikurang 25.000 dikurang 5B. Nah, 5B hasilnya adalah 75.000 ya dikurang 5B. Ini hasilnya. Jadi apa jawabannya adalah yang C. Oke, nomor 13. Operasi bulat pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan sebagai berikut. A bulat B, definisinya A dikali B min 1 dikurang A. Tentukan nilai dari 3 bulat 2 bulat 4. Nah, berarti yang kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. Nah, 2 bulat 4, artinya 2 itu sebagai A-nya, 4 itu sebagai B-nya. Tinggal masukin ke definisi. Definisinya A. A-nya berapa? 2 ya. 2 buka kurung B min 1 berarti 4 dikurang 1. Nah, gitu ya. Dikurang A. Berarti dikurang 2. Hasilnya adalah berapa nih? 2 dikali 4 kurang 1 berapa? 3. 3 kali 2, 6 dikurang 2. Hasilnya adalah 4. Nah, sehingga soal ini menjadi 3 bulat, iya. Berapa nih? 4. Karena hasil 2 bulat 4 itu 4. Nah, sekarang ini baru kita selesaikan lagi ya. 3 itu sebagai A-nya, B-nya 4 itu sebagai B-nya. Berarti hasilnya adalah 3 buka kurung 4 dikurang 1 dikurang 3. Hasilnya adalah
3 kali 3 9 dikurang 3 6. Nah, jawabannya adalah yang D. Soal nomor 14 masih sama ya. Operasi bulat. A bulat B didefinisikan sebagai B dikali dengan A plus 1 dikurang A. Pertanyaannya adalah 2 bulat 1 bulat 3. Berarti yang dikurung ini diselesaikan terlebih dahulu. Gitu ya. 1 sebagai A-nya, 3 sebagai B-nya. Definisinya masukin B. B-nya adalah 3 dikali dengan A plus 1. Berarti 1 ditambah 1 lalu dikurang sama A, yaitu dikurang 1 ya. 3 dikali 2 6 dikurang 1 berarti berapa hasilnya? 5. Sehingga ini jadinya 2 bulat 5. Nah, lalu masukin ke definisinya lagi. B-nya adalah 5 dikali 2 ditambah 1 ya. 2 ditambah 1 lalu dikurang sama 2. Nah, hasilnya adalah 5 kali 3 15 dikurang 2 hasilnya adalah berapa? 13. Jawabannya adalah yang E. Nomor berikutnya. Bentuk sederhana dari 4 min A kuadrat per 3A min 6. Jadi ini bentuk sederhana ya atau senilai disederhanakan. Gimana caranya? Ya berarti tinggal difaktorin aja nanti apa yang sama tinggal dicoret. Yang atas gimana faktornya? Ini adalah bisa kita rubah bentuknya jadi selisih kuadrat. Jadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Faktornya adalah A ditambah B dikali dengan A dikurang B gitu ya. Nah, 4 min A kuadrat itu berapa? 4 itu bisa dirubah jadi bentuk 2 kuadrat, yang belakang tetap ya A kuadrat. Jadi faktornya berapa? 2 ditambah A dikali 2 dikurang A. Nah, sekarang yang bawah. Yang bawah itu 3A dikurang 6. Nah, ini apa namanya? Sama-sama bisa dibagi 3 ya. 3-nya dikeluarin. Nah, 3A dibagi 3 sisa A. 6 dibagi 3 berapa? 2. Oke. Nah, ini hasil faktornya yang bawah. Ada yang sama? Enggak ada ya. Nah, tapi ini bisa kita rubah. Atau apa? Cuman angkanya aja kebalikan, tandanya sama, angkanya kebalik. Ini 2 di depan, ini di belakang. Nah, ini boleh dicoret dengan syarat salah satunya kalikan dengan minus. Nah, biasanya yang atas dikali sama min 1. Oke, nah tinggal dikali aja. 2 kali min 1 berarti min 2. A dikali min 1 berarti min A dibagi 3. Jadi jawabannya adalah yang min A min 2 per 3 yang D. Oke, sekarang nomor 16 ya. Perkalian dari 4x min 8 per X dengan 3x per X min 2. Dikali lalu nanti disederhanakan gitu ya. Oke, nah 4x min 8 itu bisa difaktorin. 4-nya ditaruh di luar. 4x tinggal berapa nih? 2 gitu kan. Ya, nah ini tetap x lalu dikali dengan berarti yang ini tetap ya 3x dibagi dengan x min 2. Oke, nah yang sama yang mana nih? Ini sama nih, coret sama yang sebelah sini. Nah, x-nya juga dicoret. Berarti sisanya tinggal 4 dikali 3 berapa hasilnya tuh? 12. Nah, jawabannya adalah yang C. Sekarang nomor 17. Ya, nomor 17 akar BC dibagi akar A pangkat 4 dikali B pangkat 5 sama dengan AB. Pertanyaannya adalah C-nya berapa nilainya? Gitu kan. Nah, pertama kita hilangin dulu nih akarnya. Caranya gimana? Tinggal dikuadratin aja. Ya, ruas kanan dikuadratin, kiri juga dikuadratin. Gitu kan. Jadinya akarnya hilang. Jadi BC dibagi dengan A pangkat 4 dikali B pangkat 5 sama dengan A kuadrat B
kuadrat karena dikuadratin. Nah, lalu yang bawah ini kalikan sama yang sebelah kanan. Sehingga jadi BC sama dengan A pangkat 2 dikali A pangkat 4 jadinya berapa? A pangkat 6. Dikali itu pangkatnya ditambah. B-nya juga sama nih, 2 tambah 5 jadi pangkat 7. Nah, sisanya berarti C sama dengan A pangkat 6 dikali B pangkat 7 nanti dibagi dengan B. Nah, berarti A pangkat 6-nya tetap. Karena dibagi berarti pangkatnya dikurang. 7 dikurang 1 jadi berapa? 6. Jawabannya adalah yang E. Ya. Lanjut nomor 18 ya, X kali Y 50 dan 2 log X dikurang 2 log Y sama dengan 1. Nah, ini yang kita selesaikan terlebih dahulu ya, karena bentuknya masih logaritma. Pengurangan logaritma itu jadi apa? Numerusnya dibagi ya, jadinya 2 log X per Y. Nah, sama dengan 1 itu sama halnya dengan 2 log 2 pangkat 1 gitu kan, basisnya disamain. Nah, angka ini jadi pangkat 1 nggak usah ditulis. 2 lognya dicoret, ya jadinya X per Y itu sama dengan 2. Nah, dikali silang sehingga X-nya itu nilainya sama dengan 2Y. Nah, udah ketemu nih, masukin atau disubstitusi ke persamaan yang satunya. X kali Y sama dengan 50. X-nya diganti 2Y. Berarti 2 dikali Y dikali Y sama dengan 50. Y kali Y kuadrat. 50-nya dibagi 2 jadi 25. Sehingga Y-nya ketemu berapa? Akar 25 itu adalah 5. Nah, Y-nya udah ketemu 5, berarti X-nya masukin ke persamaan ini. X sama dengan 2Y. 2 kali 5 berapa? 10. Nah, udah ketemu nih X-nya. Pertanyaannya X dikurang Y, berarti 10 dikurang 5. Jawabannya adalah berapa? 5. Yang E ya. Nomor 19. 3 pangkat X plus 2 dikurang 3 pangkat X itu sama dengan 32. Tentukan nilai dari 45 pangkat X dibagi 5 pangkat X min 1. Nah, kita selesaikan dulu persamaan yang ini ya. Nanti kita peroleh nilai yang nanti disubstitusi ke pertanyaannya. 3X, 3 pangkat X plus 2 itu sama halnya dengan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat X. Nah, gitu ya. Berarti yang belakang tetap 3 pangkat X itu sama dengan 32. Nah, 3 kuadrat berapa? 9. 9 dikali 3 pangkat X dikurang 3 pangkat X itu sama dengan 32. Nah, ini kan anggap aja sebagai variabel gitu ya. 9 dikurang 1, 8. Nah, 3 pangkat X-nya tetap sama dengan 32. Nah, sehingga 3 pangkat X-nya kita peroleh berapa? 32 dibagi 8, 4. Jadi 3 pangkat X itu nilainya 4. Nah, sekarang kita jabarin pertanyaannya. 45 pangkat X itu bisa dijabarkan menjadi 5 dikali 3 kuadrat pangkat X gitu ya. Nah, karena 5 kali 9 itu 45. Nah, yang bawah juga sama nih. 5 pangkat X min 1 itu samanya dengan 5 pangkat X dikali 1 per 5 pangkat 1 karena minus. Nah, sekarang yang atas berarti dijabarin masing-masing dipangkatin X. 5 pangkat X. Nah, 3 pangkat 2X. Gitu kan? 3 pangkat 2X. 3 pangkat X, 2-nya ditaruh di luar. Ditukar ya. Nah, yang bawah 5 pangkat X dikali 1 per 5. Ini sama dicoret. 3 pangkat X itu nilainya berapa? 4. Dikuadratin berapa nilainya? 4 kuadrat 16. Dibagi 1/5 itu sama halnya dengan dikali 5. 16 kali 5 berapa hasilnya? 80. Jadi jawabannya adalah yang D.
Oke, sekarang nomor 20. Persamaan dari akar 3 pangkat 8x pangkat 5 sama dengan 1/81. Tentukan nilai dari x pangkat 3 ditambah x. Berarti ini kita selesaikan terlebih dahulu untuk menentukan nilai x-nya. Akar itu sama dengan pangkat 1/2 ya. Jadi ini bisa ditulis 3 pangkat 8 x pangkat 5 dibagi 2 dari akarnya ya. Jadi pangkat 1/2 sama dengan 1/81 itu sama dengan 3 pangkat min 4. Karena di bawah naik ke atas pangkatnya jadi minus. 81 itu 3 pangkat 4. Nah, karena basisnya sudah sama tinggal dicoret gitu. 8 bagi 2 4. 4 x pangkat 5 sama dengan berapa? Min 4. Nah, 4 dibagi min 4, jadi x pangkat 5 itu sama dengan min 1 ya, min 4 dibagi 4. Sehingga nilai x-nya itu kita peroleh berapa? Min 1. Nah, min 1. X-nya min 1. Tinggal masukin ke sini. X pangkat 3 berarti min 1 pangkat 3. Ya, lalu ditambah min 1. Min 1 pangkat 3 berapa? Min 1. Kalau pangkatnya genap jadinya positif. Ya, kalau ganjil jadinya negatif. Berarti ini min 1. Min ketemu plus jadinya min 1. Min 1 dikurang 1. Hasilnya adalah min 2. Jawabannya yang benar adalah yang E ini harusnya ya.